Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mila Putri dengan NPM 25120 atau 11189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai susunan negara. Jadi kali ini kita akan membahas tentang susunan negara, yaitu bagaimana struktur dan sistem dasar sebuah negara terbentuk serta dijalankan. Topik ini menjadi penting karena dari sinilah kita bisa mengerti siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dibagi, dan apa peran pemerintah pusat maupun daerah dalam sistem negara tersebut. Kemudian penjelasan ini disusun berdasarkan berbagai jurnal ilmiah terbaru agar penjelasannya bukan hanya tentang opini tetapi juga berbasis tentang penelitian. Untuk pengertian susunan negara sendiri, menurut jurnal dari Transformasi Administrasi karya Jamil tahun 2020, susunan negara adalah rangka dasar yang menjelaskan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Jadi, susunan negara itu seperti rangka tubuh dari sebuah negara tersebut. Kalau rangkanya rapuh, maka negara pun bisa goyah. Susunan negara mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, serta hubungan serta pemerintah pusat dan daerah. Untuk bentuk negara sendiri, dalam jurnal Jiastia, Bandung, Utama 2012 dijelaskan bahwa secara umum ada dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan, unitaris, dan negara federal, federasi. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat. Daerah hanya menjalankan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pusat, contohnya seperti Indonesia, Jepang, dan Prancis. Sedangkan dalam negara federal, kekuasaan itu dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian, di mana masing-masing memiliki kewenangan sendiri yang dilindungi oleh konstitusi, contohnya seperti Amerika, Jerman, dan Australia. Menariknya, dalam jurnal ilmiah hukum Dirgantara Sari 2015 menambahkan bahwa bentuk negara itu tidak bisa dipandang hitam putih. Banyak negara sekarang mempraktikkan sistem campuran, di mana ada unsur sentralisasi tetapi juga desentralisasi yang kuat. Contohnya adalah seperti Indonesia. Meskipun berbentuk negara kesatuan, tetapi Indonesia sendiri memberi otonomi daerah yang luas kepada provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengatur urusannya sendiri. Kemudian untuk susunan pemerintah dan pembagian kekuasaan, kira-kira bagaimana dengan susunan pemerintahan kita? Dalam jurnal Struktur Ketatanegaraan oleh Basuki tahun 2015 dari UIN Sunan Kalijaga, pembagian kekuasaan di Indonesia mengikuti prinsip trias politika, yaitu yang pertama ada eksekutif dijalankan oleh presiden dan wakil presiden beserta para menteri. Kemudian ada legislatif, yaitu dijalankan oleh DPR dan DPD. Ketiga ada yudikatif, dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya. Sementara itu, menurut Yani tahun 2015 dalam jurnal EJLH Universitas Jember menekankan pentingnya sistem checks and balance supaya tidak ada satu lembaga yang punya kekuasaan mutlak. Selain itu, hubungan pusat dan daerah diatur melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian, ada pula yang membuat kita berpikir mengapa susunan negara itu menjadi penting. Menurut beberapa jurnal ilmiah termasuk Jamil 2020 dan Utama 2012, susunan negara menentukan apakah pemerintah bisa berjalan efektif, adil, dan stabil kalau struktur negara jelas. Pembagian wewenang dan tanggung jawab juga menjadi lebih terarah. Sebaliknya, kalau susunan negara kabur, bisa mengakibatkan timbul tumpang tindih antara pusat dan daerah, bahkan konflik antar lembaga negara. Selain itu, dengan susunan negara yang baik, pemerintah bisa lebih cepat memberikan pelayanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa susunan negara adalah sistem dasar yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, dibagi, dan diawasi. Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik menegaskan prinsip otonomi daerah dalam kerangka persatuan nasional. Dengan susunan negara yang kuat, kita bisa berharap terciptanya pemerintahan yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada rakyat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.